Cerita horor. Oke, gue coba kayak inget-inget cerita horor gue. Itu sekitar tahun 2017, 2018 ini udah lumayan lama ketika gue ngekos di salah satu rumah di tempatnya gak usah disebutin kali ya. Jadi ceritanya gue ngekos dalam satu rumah yang gue udah anggap keluarga. Jadi gue tuh kayak di belakang tuh ada kamar, tapi gue tinggalnya di dalam rumah. Ngerti gak sih? Jadi kayak sama bapak kosnya, ya udah lu dalam rumah aja, soalnya lu jagain anak gue sama ngawasin pembantu. Soalnya kan si bapak kos dan ibu kos tuh sering keluar. Bapak kos tuh sering keluar kota karena dia dia bekerja di dia bekerja di salah satu perusahaan yang mengharuskan dia harus keluar kota, sering ke keluar kota pada waktu itu. Dan ibu kos juga mempunyai pekerjaan di mana dia harus bolak-balik kayak dari satu daerah ke daerah lain gitu loh. Jadi gue kayak disuruh jagain rumah tersebut. Ya anyway, keuntungannya sih ya dapat diskonan untuk bayar kosnya. Nah, horornya adalah pada waktu itu bapak bos gue tuh, gue inget dia terbang ke, kalau nggak salah, apakah Sorong atau Ambon gitu loh. Gue lupa, udah lupa. Pokoknya dia nggak di kota itu, dia pergi ke Sorong atau ke Ambon. Terus ibu kos itu kalau nggak salah dia ke Mamuju untuk ngurusin salah satu proyek. Nah, ketika hari pertama, hari kedua sih masih aman. Dan ini baru terjadi ke gue, nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba hal ini terjadi. Nah, gue kan itu orangnya yang kayak suka begadang gitu loh. Jadi kayak suka begadang, jadi dikasihnya juga kamar yang di tengah. Yang notabene itu, jadi notabene kamarku itu, kamar gue di tengah, terus sampingnya dengan kamar anaknya yang perempuan. Samping kanan gue maksud gue, terus samping kirinya kamar gue itu kamar bapak dan ibu kos beserta anak yang bayi. Terus depan kamar gue itu kamar pembantu. Itu kayaknya kayak gitu. Nah, gue ini orang yang jarang tutup pintu. Jadi notabene di mana ada suara, gue pasti bangun. Once itu teman-teman gue yang di belakangnya ngekos juga gue dengar kalau dia masuk atau keluar gitu kan. Nah, gue tuh orangnya pasti ngecek sebelum tidur. Sebelum tidur gue tuh ngecek pintu, ngecek jendela, ngecek kompor, ngecek pintu belakang. Karena gue jelasin dulu. Jadi di rumah itu ada pintu gede yang ngebatasin kayak rumah itu dengan dapur kotor. Terus sampingnya dapur kotor itu ada 2 kamar lagi. Nah, itu yang dikosin. Satunya terisi, satunya enggak. Dan rumah itu mantan apa sih? Bekas yang gue tahu, rumah itu bekas mes salah satu maskapai swasta Indonesia. Nah, ngomong-ngomong masalah mesnya, gue ceritain dulu ya. Sorry nih bolak-balik soalnya gue bingung. Jadi rumah kita tuh sebenarnya ada empat rumah yang berdekatan. Nah, itu tuh dimiliki oleh keluarga tersebut. Jadi keluarga tersebut dia empat bersaudara.
4 bersaudara, jadi masing-masing tuh ada jatahnya gitu loh, rumah si A, si B, si C, si D. Nah, gue nih tinggal di rumah ketiga kalau hitungannya dari depan. Deretan gitu kan, kayak deretan. Jadi gue tuh kayak rumah yang ketiga, 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, yang rumah keempat itu emang sih kata beberapa teman gue yang sering datang ke rumah, atau kata orang-orang tua lah, karena kan kita tuh di-skat, ngerti nggak sih, kita tuh cuma di-skat yang kayak rumah tapi belakangnya tuh nyambung gitu loh. Nah, di rumah keempat itu belakangnya tuh ada kolam renang. Jadi kolam renang anak-anak dan kolam renang orang dewasa. Kalau di rumah ketiga yang gue tempatin itu di belakangnya ada 2 kamar. Nah, kalau rumah yang kedua juga di belakangnya ada 2 kamar. Terus yang nomor pertama yang ujung itu nggak ada. Jadi dia terus ke belakang, terus ada kayak tempat kosong gitu. Dia kayak ada tempat kosong gitu yang dulu tuh dipakai untuk ternak kucing. Soalnya tuh tetangga yang di ujung sana yang anak, gak tahu ya, pokoknya aku panggil tante aja gitu kan, anaknya itu suka pelihara kucing Anggora. Nah, gue jelasin lagi. Jadi di depan rumah gue ada pohon matoa. Coba deh kalian teman-teman lu cari, ketik aja pohon matoa, dan itu gede banget. Itu gede banget dan udah berbuah. Itu sih enak banget, tapi kata-kata orang itu di situ katanya ada penghuninya. Ya kita nggak tahu lah ya, yang namanya kita juga orang biasa gitu kan, nggak tahu. Kata orang-orang tuh situ ada penghuninya, karena di pohon matoa itu ada rumah yang kayak udah semi hancur, ngerti nggak sih, kayak udah 70% hancur. Tapi kan yang namanya rumah bata, jadi kayak masih berdiri tapi udah roboh-roboh gitu loh, maksud gue. Nah, dari pohon matoa itu katanya, saya nggak tahu ya, cuman katanya hantunya tuh sering nongkrong, jadi kayak katanya sering ada di kolam renang. Sering ada di kolam renang yang di rumah yang keempat itu. Katanya loh ya, gue belum tahu. Nah, suatu waktu pohon itu ditebang coy. Iya, pohon itu ditebang. Karena kata yang punya rumah, katanya rumahnya mau dibangun. Jadi ditebang, terus mulailah sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi ini dari pribadi gue ya, yang benar-benar terjadi seperti yang gue ceritain sebelumnya. Jadi bapak kos itu sama ibu kos kebetulan nggak di rumah. Emang sih sering kita nggak, maksudnya mereka berdua keluar, iya sering, tapi kayak biasanya aja gitu loh, normal kayak gitu kan. Cuman pada hari itu anak kos di belakang juga nggak pulang. Iya, anak kos di belakang tuh nggak pulang. Jadi benar-benar cuma ada gua, anaknya 3, pembantu 1. Gue ingat banget. Dan kita pun kalau misalnya mau ngobrol itu jarang, paling kalau untuk makan malam doang, atau makan malam atau kayak sarapan baru di meja makan, karena posisi meja makan itu kayak di tengah ruangan. Jadi paling di situ untuk makan, nonton dan segala macam kan, kita di masing-masing ruangan ada TV. Nah, anehnya itu aku tuh ingat dari jam, kalau nggak salah tuh sekitar jam 10, jam 11-an. Ya, jam 10, jam 11-an, gue tuh pengen banget tidur. Tumben banget. Pengen banget tidur, padahal besok gue libur. Gue inget banget tuh, gue masih kerja di bandara. Tuh gue pengen tidur, padahal besoknya libur. Gak tau kenapa. Anjir, gue merinding pas ceritainnya. Anjir, jadi kayak gue tuh mau tidur. Jadi gue seperti yang gue bilang sebelumnya, gue tuh pasti sebelum tidur pasti ngecek pintu, ngecek jendela, ngecek segala macam, ngecek lampu segala macam, lampu yang dihidupin dan lampu yang dimatiin. Gue tuh ngecek, coy. Dan gue nggak tahu kenapa
Setelah gue cek semuanya aman, gue masuk di kamar gue. Nah pas gue mau tidur, gue denger tuh pintu kayak kayak didobrak-dobrak gitu loh. Pernah gak sih kalian kayak digobrak tak 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 gitu tapi kenceng gitu loh. Nah situ gue kirain bapak kos pulang atau ibu. Nah gue pikir tuh yang pulang bapak kos atau ibu kos. Jadi gue buka pintu kamar gue lagi. Tahu nggak pas gue buka, nggak ada suara men. Dan dengan kebodohan aku ini, gue tetap ngecek ke depan gitu kan. Nggak ada orang coy, nggak ada orang. Ini yang pertama nih, nggak ada orang. Nah yang kedua, gue masuk lagi ke kamar. Terus kaca jendela lagi yang diketok-ketok tuh, diketok beneran. Gue kaget kan, anjir nih, gue udah mulai perasaan nih, aduh apaan nih, please dong jangan gangguin gue gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Gue keluar lagi dari kamar, ini baru pintu ketutup gitu di pintu kamar gue. Jadi gue buka lagi, tak, anjir, diem lagi dong. Tapi gue nggak berani ngecek lagi. Habis itu gue masuk gitu kan, gue masuk lagi ke kamar gue. Gue masuk ke kamar gue baca-baca lah gitu kan. Sebagai orang yang nggak tahu apapun, gue coba baca-baca apa yang gue bisa baca gitu kan. Gue bener-bener takut. Sumpah gue barusan pertama kali digituin sama, ya kita nggak tahu lah itu siapa gitu. Apakah memang gue dikerjain atau gimana, kita nggak tahu. Gue masuk, bunyi lagi dong pintunya. Tuh bunyinya tuh keras banget, sumpah keras banget. Gue ngerasa anjir nih, apaan nih gitu kan. Keras banget coy. Ini bukan suara yang orang ngetok, tapi kayak orang ngedor gitu. Nah habis itu gue buka pintu lagi. Gue buka pintu, berhenti lagi gedorannya. Gue nggak tahu apakah emang dia tahu atau gimana, gue di prank segala macam, gue nggak tahu. Jadi kayak gitu, gue ke kamar sebelah, kamarnya Vira, yang dimana notabene kalau misalnya ada orang masuk ke garasi atau ada yang ngetok, itu pasti kedengaran banget dari dia, karena dia yang langsung garasi, maksudnya kayak kamar, jendela kaca, garasi gitu kan. Jadi kalau ada orang yang datang, ada yang ngetok, pasti kedengaran sama dia. Dia tuh udah tidur pules bareng adiknya, iya dia bertiga dalam kamar itu kalau nggak salah, karena dia spring bed atas terus bawahnya bisa ditarik juga. Dia tidur, gue coba bangunin untuk temenin gue standby. Maksudnya kayak, Fir, denger ya kalau misalnya ada yang kayak gini segala macam. Gue udah bilang kayak gitu untuk standby. Takut kalau misalnya gue yang parno sendiri gitu kan, karena gue nggak berani bangunin pembantu. Soalnya kan pembantunya kayak dia udah tua juga. Gue takut kalau dia panik. Gue masih ingat pembantu itu namanya Mbak V. Gue tuh takut, apalagi dia ada penyakit kan, maksudnya dia tuh kayak nggak bisa kaget gitu, dia kepikiran segala macam. Nah semenjak gue udah bangunin si Vira, itu nggak pernah ada bunyi lagi segala macam. Tahu nggak, gue yang pertamanya mau tidur itu nggak bisa tidur sama sekali sampai jam 3 subuh coy. Jam 3 subuh gue nggak tahu, TV gue tetap nyala, tapi gue nggak, maksudnya kayak kepikiran terus gitu loh. Sampai suatu waktu gue coba WA Bapak Kos gitu kan. Gue WA tuh Bapak Kos, bilang, nih rumah kenapa ya, gue bilang kayak gitu. Ada yang aneh. Gue ceritain lah detailnya kayak tadi kayak gitu kan, cuman via WA. Nah dibacanya itu pas jam 5 pagi. Tapi aku kan aku kan tuh tidur. Aku tuh buka WA-nya tuh sekitar jam 10-an pas gue bangun. Dan jawabannya, tau nggak? Dan jawabannya apa? Jawabannya adalah iya emang seperti itu kadang. Anjir, gue merinding parah. Jadi kayak dia tuh bilang emang kayak gitu, makanya di rumah itu harus sholat, harus ngaji, harus ini itu.
Sumpah anjir gue merinding. Dia tuh bilang kayak gitu. Jadi kayak dia tuh bilang, ya udah deh gue doain rumah dari sini ya. Kayak gini lu jaga anak-anak gue. Sumpah coy. Gue kirain gue di prank tapi ternyata kayak gitu coy. Lu pikir gak di mana perasaan gue? Habis itu oke lah, maksudnya case ini intinya gue udah tahu kan. Jadi maksudnya kayak even nanti ada kenapa-napa gue juga udah tahu mesti ngapain, udah dikasih ya lu harus baca ini segala macam gue tahu. Nah, ini nih beberapa bulan kemudian ya kayak 1 bulan kemudian kalau nggak salah bapak kos tuh masih di luar kota. Iya, kalau nggak salah iya masih di lupa deh apakah dia di luar kota atau di mana ya. Kalau nggak salah iya dia masih di luar kota, tapi pulangnya besok. Maksudnya pulangnya tuh besoknya. Nah, tapi temennya bapak kos itu datang di rumah. Iya, temennya bapak kos datang di rumah. Terus untuk sementara dia pakai kamar gua di kamar belakang. Iya, gua di kamar belakang yang bekas sorry gue sebut pokoknya mes salah satu penerbangan di Indonesia yang memiliki cerita serem lah katanya. Yang dia tuh captain, maksudnya kayak dia tuh pilotnya. Aku diceritain sih dia tuh pilotnya. Terus kalau kalian buka gue sebut di Masamba. Nah itu tahun 2000 berapa ya gue lupa. Pokoknya gue pernah diceritain kayak gitu sama anaknya bapak kos, atau aku lupa anak bapak kos apa memang teman-teman kos. Jadi informasinya gue nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak, tapi informasinya kejadian itu emang ada untuk apa? Untuk itu. Terus untuk mesnya juga udah benar, udah gue pastiin. Nah, yang gue bingung adalah kata aku lupa apakah memang anak bapak kos atau anaknya bapak kos atau teman kos gue yang ceritain. Jadi katanya di ruangan itu apa? Waktu nabrak itu besoknya atau kapan gitu aku lupa. Jadi orang rumah itu buka kamarnya gitu kan. Nah, katanya ditemuin ID card-nya itu katanya kayak yang abis terbakar gitu. Gua nggak tahu apakah memang kaptennya pilotnya yang bakar sebelum terbang atau memang ada kejadian mistis. Intinya ketika temennya bapak kos itu datang, dia tinggal di kamar gue di kamar belakang. Maghrib, itu hari maghrib kalau nggak salah, hari maghrib. Gue kepala gue tuh pusing banget. Abis itu gue kayak saya nggak ngerti sih apa yang terjadi, tapi kata teman-teman saya kesurupan. Katanya saya kesurupan, dan pas diobatin lah sama orang yang bisa lah ya katanya. Nah, katanya tuh gue disuka sama kuntilanak penunggu di kolam renang. Katanya loh ya. Nah, abis itu gue berani show up ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya memang pada saat itu sekitar 1 bulan yang lalu ada yang ngetuk-ngetuk gitu loh, kayak tapi aku bukain pintu nggak ada orang. Terus aku ceritain lah kayak gitu, kayak yang gue ceritain di atas. Dan kata ustaznya apa? Kenapa kamu buka pintunya, kamu ngundang? What the fuck man, itu sumpah pengalaman pertama yang gue ngerasain ada hal-hal mistis. Dan gue bilang sama ustaznya kalau bisa nggak usah ada suka-sukaan gitu loh. Maksudnya gue mau hidup normal, jangan yang kayak ada mistisan gitu, gue nggak suka. Itu gue diobatin, dikasih air harus diminum kayak gini segala macam.
gue turutin. Semenjak itu gue pribadi ngerasa sensitif sih, cuman kayak setiap kayak menurut gue ada yang aneh-aneh, gue sugesti gue tetap positif thinking, itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Makanya gue tanya lo kan sebelumnya, gue tuh kayak jarang yang berbau begituan, soalnya kayak ketika gue ngerasa something ini, gue pasti langsung sugesti diri gue, enggak, itu nggak ada. Nah, oke, mungkin itu cerita horor gue yang pertama. Ada lagi sih, tapi gue capek coy ceritanya. Satu lagi, gue infoin rumah yang gue tinggalin tuh sekarang dijual. Jadi gue tuh pindah ke rumah sebelah, rumah yang nomor 2. Itu lumayan angker juga sih men, tapi alhamdulillah gue gak pernah diganggu. Teman-teman gue aja yang setiap datang bertamu tuh pasti bilang, kok ini ya mereka ngomong kayak gitu. Tapi gue tetap positif thinking, itu gak ada apa-apa. Apalagi di kamar gue, kata temen-temen, ini nggak ini nih. Memang sih ada kayak suara-suara gitu. Makanya karena gue sugesti diri gue positif, gue pindah ke kamar depan yang dimana gue numpuk sama anak-anaknya buat tidur. Nggak apa-apa deh.